Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala ma manna alaina wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan wa ala al-alamina umuman bi nabiyhi wa habibihi wa rasulih wa safihi wa kalimihi wa khalilih insani ainil wujud wassabab fi kulli mawjud sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Wa qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Wa qala ta'ala Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim Wa qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Wa qala ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah
Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, para pecinta Allah, para pengagum Allah, dan juga para pecinta dan para pengagumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus keluarga besar Majelis Ta'lim wa Da'wah wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Majelis Sahibus Syafa'ah, yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, dan juga para tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah daerah setempat yang sangat dihormati dan yang sangat dicintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setinggi-tingginya atas segenap karunia Allah yang Allah hujankan kepada kita dan kepada keluarga kita dan kepada orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, dan keturunan kita, dan murid-murid kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita, pemerintah kita, bangsa kita, dan juga atas karunia yang Allah karuniakan kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seagama. Bahkan yang kita syukuri sekarang juga rahmat yang Allah karuniakan kepada semua ciptaan Allah, hatta non-muslim sekalipun, selama masih hidup di dunia, semua mendapatkan rahmat melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi dan seisinya, binatangnya, ya, tanahnya, airnya, apinya, udaranya, semuanya yang ada di bumi, tanaman-tanamannya, buah-buahannya, biji-bijiannya, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang ditunggangi, juga langit dan semua penghuninya, semua isinya, matahari, bulan, dan seluruh bintang,
seluruh planet yang Allah ciptakan, aras dan kursi, lauh mahfud dan qalamnya, surga dan nerakanya, dan semua ciptaan Allah yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, yang semuanya mendapatkan rahmat, yakni kasih sayang Allah, yang wasilahnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dalil dalam firman Allah di dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali menjadi rahmat, yakni menjadi wujud kasih sayang Allah lil alamina, bagi segenap alam semesta. Jadi kita ikut bersyukur kepada Allah atas rahmat yang Allah hujankan ke seluruh alam semesta, hatta non muslim sekalipun, makhluk yang gaib sekalipun. Semua kebagian rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana semua kebaikan dan semua rahmat yang Allah hujankan ke seluruh ciptaannya, dan yang paling banyak mendapatkan rahmat adalah yang beriman, baik manusia maupun bangsa jin, dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat. Siapapun yang beriman, dialah yang mendapatkan rahmat terbanyak, dan dia mendapatkan rahmat yang abadi dari dunia sampai surga. Adapun orang-orang yang kafir, bangsa jin yang kafir, mereka hanya mendapatkan rahmat sampai kematiannya. Setan pun mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan kasih sayang baginda Rasulullah SAW, namun dibatasi sampai hari kiamat, karena kematian setan adalah pada hari kiamat. Setan tidak dimatikan oleh Allah sebelum hari kiamat itu. Apa bukti rahmat kasih sayang Allah melalui Rasulullah SAW kepada bangsa setan? Buktinya adalah ditangguhkannya siksaan oleh Allah Ta'ala, ya, dan dikasih tempo untuk bertobat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Begitu pula orang-orang yang tidak beriman, bangsa jin yang tidak beriman, mendapatkan rahmatnya Rasulullah SAW. Apa? Yaitu ditangguhkannya siksaan sampai kematiannya. Dan ditempokan oleh Allah, ditunggu taubatnya. Itu adalah wujud rahmat dan juga warna-warni kebaikan yang Allah hujankan, warna-warni nikmat yang Allah hujankan, yang zahir, yang batin, jasmani dan ruhani, semuanya itu adalah bagian dari rahmat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua alam semesta mendapatkan rahmatnya Nabi kita. Paham? Bahwa Nabi kita itu adalah wujud makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai pengasih penyayang kepada semua makhluk Allah.
Ini makna rahmatan lil alamin, terkhusus kepada yang mukmin, yang beriman. Ini makna bil mu'minina raufun rahim. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak mendapatkan rahmat Nabi kita. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi Nabi kita itu sifatnya pengasih penyayang. Allah, Allah, Allah. Sang pengasih penyayang yang kasih sayangnya menyeluruh kepada semua ciptaan Allah. Yang mana sifat kasih sayang tidak mungkin melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan siapapun apapun yang disayangi olehnya. Kita kalau punya sifat sayang hatta kepada boneka sekalipun, ya kan? Sayang kepada benda mati, sayang kepada bunga, sayang kepada sepeda, walaupun sepeda hanya murah, butuh, tapi kalau sudah dikasih sayang, nah, maka tidak mungkin ada tindakan-tindakan yang merusak kepada apa yang kita sayangi. Tidak mungkin ada tindakan-tindakan yang merugikan, yang mencelakakan, ya? Yang menghinakan kepada apapun yang kita sayangi. Pasti tindakan orang yang di dalam hatinya ada kasih sayang kepada sesuatu yang ia sayangi, baik makhluk hidup atau makhluk tak hidup, maka segalanya tindakannya akan berefek menguntungkan, ya, apapun yang disayangi olehnya akan berefek kebaikan, kemuliaan, ya, bagi apapun yang disayangi olehnya. Pahami oleh kita. Maka makna kasih sayang Rasulullah SAW ke semua makhluknya Allah, Rasul tidak menginginkan apapun Allah, siapapun ciptaan Allah itu rugi, hina, celaka. Pahami? Apapun, siapapun. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah untung, mulia, ya, selamat, bahagia. Ini yang diinginkan oleh Sang Penyayang. Maka dakwahnya Rasulullah SAW apa dasarnya? Rahmah, dasarnya sayang. Kalau sudah dasarnya sayang, maka segala cara yang diperbuat oleh Sang Penyayang pasti yang terbaik. Dan yang disuguhkan oleh Sang Penyayang pasti yang terbaik. Maka kita tidak akan menemukan dalam kehidupan Rasulullah SAW yang merugikan orang lain, bahkan sebaliknya menguntungkan. Kita tidak menemukan dari sosok Rasulullah SAW sifat, perbuatan, ucapan, niat, doa, pemikiran yang mencelakakan, yang menghinakan orang lain, yang menyakiti orang lain. Nah, tidak. Lihat semua ajaran-ajaran Nabi. Lihat bagaimana akhlak Nabi,
sifat Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi ketika di masa hidupnya harus diketahui oleh kita. Semua manusia, muslimnya non muslimnya harus dikasih tahu, inilah sosok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari kabar-kabar yang datang dari orang-orang yang menyaksikan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik keluarganya maupun sahabatnya. Kehidupan Nabi dari mulai dilahirkan Nabi, ya, sampai Nabi wafat selama 63 tahun menurut kaul yang lebih kuat. Karena ikhtilaf sebagian mengatakan 62, 61. Sehingga nanti ikhtilaf juga sampai sekarang peringatan kelahiran Nabi itu yang keberapa? Tidak akan ikhtilaf. Lahirnya Nabi menurut sebagian ahli tarikh tahun 570, sebagian tahun 571, sebagian ahli tarikh 572. Nah, kalau Buya menghitung sampai sekarang, itu kelahiran Nabi itu sudah sampai ke 1495 tahun. Ya, ada yang mengatakan 1494 tahun dan sebagainya. Dari mana dalilnya? Dalilnya kalau Buya melihat bahwa dari hijrahnya Nabi, hijrah itu dari Makkah ke Madinah. Dari hijrah kan mulai tahun Hijriah, dihitungnya dari hijrah. Dari hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Mulailah dihitung awal tahun Hijriah. Hijrahnya Nabi memang di bulan Maulid hijrahnya, di bulan Rabiul Awal. Namun penentuan tanggal hijrah ditarik oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ke bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal atau Safar Maulid gitu ya. Ditarik ya 2 bulan di sini. Padahal Nabi hijrah itu kapan? Adalah bulan Maulid. Ya. Di bulan Maulid peringatan kelahiran Nabi, di bulan Maulid peringatan hijrah Nabi. Ya. Nah, dari hijrah Nabi ke sekarang itu sudah ke 1442. Ya. Sudah ke 1442. Dari mana perhitungannya? Dari hijrah. Nah, sekarang dari hijrah Nabi ke diangkat menjadi Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul itu kan di usia 40 tahun. Begitu diangkat menjadi Rasul, beliau dakwah di Makkah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, beriman kepada Allah, ya. Selama 13 tahun menurut riwayat, ya, yang lebih akurat. 13 tahun di mana? Di Makkah. Sebelum Nabi hijrah ini, dari mulai diangkat menjadi Rasul sampai hijrah itu selama berapa tahun? 13 tahun. Dan Nabi di Madinah setelah hijrah sampai wafat di Madinah 10 tahun berjuang berdakwah tabligh. Jadi jumlah kerasulan Nabi, dakwahnya Nabi di masa kerasulannya adalah berapa? 23 tahun. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di mana? Di Makkah. Nah,
1442 Hijriah itu dari hijrah. Kalau dari mulai diangkat menjadi Rasul tinggal nambah berapa? 13. Berarti berapa? Masa kan? Dari peringatan pengangkatan kerasulan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini sudah ke berapa? Tambah 13, 1442 tambah 13 berapa? 55. Jadi kalau dari diangkat menjadi Rasul sampai sekarang sudah 1455. Nah, sementara Nabi diangkat menjadi Rasul itu di usia berapa tahun? 40. Dari lahir, kan? 40 tahun itu dari lahir. Kalau kita mau menghitung dari lahirnya tinggal tambah berapa? 40. 1455 tambah 40 jadi 1495 dari kelahiran. Ya, dari kelahiran Nabi mulai dilahirkan sampai sekarang peringatan kelahiran Nabi yang ke 1495. Masya Allah. Allah. Coba perhatikan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa hidupnya pernahkah Nabi menyakiti orang lain, menyakiti binatang, merusak? Pernahkah Nabi mencaci, memaki, menceritakan kejelekan, aib yang lain? Pernahkah Nabi memfitnah, berdusta sekali saja dalam hidupnya, menipu, janji? Ajaran Nabi, semua yang diajarkan oleh Nabi semuanya ajaran yang sungguh sangat mulia sekali. Siapa yang mengajarkan kepada umat tentang tidak boleh berdusta? Jawab. Yang keras. Yang keras. Nabi Muhammad. Tidak boleh menipu. Siapa yang mengajarkannya? Nabi Muhammad. Tidak boleh jalin janji. Nabi Muhammad. Tidak boleh ribah, menceritakan aib orang lain, kesalahan orang lain. Nabi Muhammad. Tidak boleh memfitnah. Nabi Muhammad. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Nabi Muhammad. Tidak boleh mencuri. Nabi Muhammad. Tidak boleh menggosok. Tidak boleh punya keinginan ingin tahu kekurangan kesalahan orang lain. Tidak boleh hasud. Tidak boleh dengki. Tidak boleh dendam. Tidak boleh ngadu-ngadu. Berdomba, kan? Tidak boleh ujub. Tidak boleh riya. Tidak boleh takabur. Tidak boleh merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Siapa yang mendidiknya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata urusan hati sekali itu. Urusan hati. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh merusak diri kita, merusak diri orang lain, merusak binatang, merusak lingkungan. Siapa yang mengajarkan kepada kita umatnya
bahwa kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh tanpa haknya siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kepada kita umatnya bahwa kita umatnya harus punya sifat kasih sayang kepada semua ciptaan Allah? Nabi Muhammad. Harus baik sangka kepada Allah, harus baik sangka kepada makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Siapa? Muhammad. Siapa yang mengajarkan harus yakin kepada Allah, harus tawakal kepada Allah, menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, harus percaya penuh kepada Allah, harus cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada aturan Allah. Siapa? Siapa yang mendidik kita? Kita harus selalu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Harus sopan, santun, beradab, berakhlak terpuji, berakhlak mulia kepada Allah, kepada sesama makhluk Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan harus jujur kepada Allah, jujur kepada sesama makhluk Allah? Allah. Siapa yang mengajarkan harus mendoakan yang lain dengan doa kebaikan? Bukan cuma untuk dirinya pribadi, tapi juga untuk yang lain. Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kepada kita jika bertemu harus mengucapkan salam, dan yang mendapatkan salam harus membalas dengan salam lagi, yang mana salam itu adalah doa keselamatan, doa rahmat, doa keberkahan. Lalu diperintahkan juga salaman, rangkul-rangkulan, dan diperintahkan menebur senyum manis. Senyum manis itu kan, senyum manis. Dan juga ucapan yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang, tatap sayang kepada sesama. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan kita harus taat kepada orang tua, harus taat kepada suami, harus taat kepada pemerintah? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Siapa yang mengajarkan kita harus sopan, harus berbuat baik kepada orang tua, tidak boleh menyakiti orang tua dengan ucapan, dengan sikap, kan? Masya Allah. Siapa itu? Muhammad. Siapa yang mengajarkan kita harus baik kepada tetangga, kan? Harus berbuat baik kepada fakir miskin, membantu mereka, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, berbuat baik kepada orang-orang yang terlilit hutang, berbuat baik kepada orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan yang disebut itu sabil, berbuat baik kepada orang-orang yang baru masuk Islam yang disebut mu'allaf, dan juga harus berbuat baik kepada anak yatim, mengurus anak yatim, dan menghormati yang lebih tinggi, menyayangi yang lebih bawah. Siapa itu yang mengajarkan? Allah. Ini ajaran siapa? Ini ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Siapa yang mengajarkan harus bersaudara semuanya? Siapa yang mengajarkan silaturahmi? Siapa yang melarang tidak boleh memutuskan silaturahmi? Siapa yang mengajarkan harus saling menasihati satu sama lain kepada kebenaran, kan? Supaya saling menasihati, membentengi dari segala kemungkaran. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Coba koreksi ajaran Nabi Muhammad dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Siapa yang mendidik kebersihan dari mulai hati, badan, pakaian sampai harta, benda, lingkungan semua harus bersih daripada kotoran-kotorannya. Nabi Muhammad. Sampai muslim harus dibersihkan kukunya, tidak boleh ada kukunya dipotong hari Kamis sore atau hari Jumat pagi. Lalu kulupnya juga anak ini laki-laki harus dipotong karena di sana ada air kencing, gitu kan? Ya, yang sulit dibersihkan kalau tidak dipotong, nanti bisa menjadi penyakit. Lalu bulu ketek harus dibersihin, kan? Bulu seputar farji harus dibersihin, kan? Agar tidak menjadi sarang bakteri di sana. Bersih, karena keringat sudah numpuk di sini, numpuk nanti di bulu-bulu. Kumis tidak boleh terlalu panjang, bersihin di ujungnya. Ya? Ketika nanti kena debu-debunya ada bakteri, lalu kita minum, ya? Kalau kita minum nanti kalau terlalu panjang, nah, ujung kumis kita kena ke air. Kalau kena ke air, nanti airnya otomatis jadi ada bakterinya. Nanti minum jadi penyakit. Hal ini tidak boleh juga dikasihkan sama yang lain karena sudah ada bakterinya. Ya? Nabi memerintahkan potong ujung kumisnya. Allah. Kita harus sering mandi, bahkan dalam riwayat dalam keterangan, walaupun ini dhaif, harus sering mandi setiap mau sholat. Ya. Allah. Harus wudu setiap mau sholat, harus wudu. Setiap mau megang Quran harus wudu. Setiap mau tawaf harus wudu. Bahkan ada wudu yang disunnahkan, tidak wajib. Setiap mau mengucapkan Quran, mau berzikir, bersolawat, lalu mau mengajarkan ilmu, kan? Mau berdoa, ini sunnah wudu. Apa itu wudu? Membersihkan wajah, termasuk mulut, dibersihkan dengan siwak giginya. Setiap wudu, kalau umum nyikat gigi sehari 3 kali, tapi ajaran Nabi minimal sehari 5 kali membersihkan. Setiap mau sholat, artinya di sana wudu, bahkan lebih dari 5 kali. Kenapa? Mau wudunya sunnah siwak, mau sholatnya juga sunnah siwak. Berapa kali coba siwak membersihkan gigi dengan siwak? Allah. Mendidik makan, lihat. Ya. Dalam makanannya harus halal, ya. Makanannya harus halal. Lalu juga dimulai dengan membaca Bismillah, diakhiri dengan baca Alhamdulillah. Dengan tangan kanan harus dicuci dulu tangan kanan sebelum menyentuh makanan, cuci dulu. Masya Allah. Bukan setelah makan saja, menjadi sebelum makan cuci tangan, dibersihkan dulu. Lalu kalau makan tidak memakai sendok, tapi memakai jari jemari. Ya. Kenapa? Karena kalau pakai sendok masuk ke dalam mulut. Kalau ininya berpenyakit, air liurnya berpenyakit, ini keluarkan lagi, masukkan lagi ke piring. Jadi yang ada di piring sudah tercampur dengan penyakit, tidak boleh lagi dimakan dan tidak boleh lagi dikasih sama yang lain. Tapi kalau dengan tangan langsung hanya sampai batas bibir, stop. Dimasukkan nggak tangannya ke dalam? Nanti kalau terakhir baru sisa-sisa makanan ini bersihin. Ya, satu kali bersih. Tidak dibalikkan lagi, tidak. Lalu dicuci, kan?
sehingga aman dari penyebaran penyakit. Kalaupun kita berpenyakit, kita nyuapin orang, tangannya sudah dicuci kok, kuku-kukunya bersih kok, kan? Tidak dikhawatirkan ada bakteri yang mengendap di bawah kuku, enggak, karena kukunya dibersihkan. Begitu ngambil makanan lalu kita makan, stop sampai sini. Lalu kalau kita ngasih makan yang lain, aman. Dan Nabi mengajarkan tidak boleh berbicara ketika makan. Nabi mengajarkan tidak boleh meniup-niup air yang mau diminum. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini meniup juga nanti ada percikan air liurnya. Coba lihat di kaca, gitu, pasti ada embunnya, pasti ada percikan air liurnya. Jadi kalau ditiup-tiup berarti kalau kita ini berpenyakit tidak aman itu. Sehingga tidak aman diminum oleh kita, tidak aman dikasihin sama yang lain. Maka tidak boleh ditiup-tiup, tidak boleh. Allah. Cara makan, cara minum yang sesuai dengan protokol kesehatan. Coba. Berpakaian cara Nabi menutup aurat. Minimal dari pusar sampai lutut bagi laki-laki. Tapi disunahkan bagi laki-laki menutup badannya. Menutup kepalanya disunahkan pakai kopiah. Malah disunahkan pakai sorban juga. Ini sunnah, ya. Malah disunahkan ditambah dengan jubah. Ya. Artinya ini akhlak, ini apa? Ini kebiasaan Rasulullah SAW dalam berpakaian. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga badan ini terjaga dari kenanya debu-debu yang mengandung bakteri. Ya? Debu-debu yang mengandung penyakit. Semakin tertutup badan ini berarti semakin aman. Apalagi perempuan oleh Nabi dididik tertutup semuanya. Agar apa? Agar memang aman semua. Kulitnya jadi aman, tidak sering terkena matahari, gitu kan? Di siang hari aman, gitu kan? Bukan hanya ini jangan sampai nanti menggoda, gitu kan? Syahwat laki-laki, kan? Nah, tapi juga ini adalah merupakan protokol kesehatan secara nabawi. Kenapa? Karena perempuan itu perhiasan bagi laki-laki. Jadi perhiasan itu harus betul-betul terawat. Sangat-sangat terawat. Nabi sayang kepada wanita, kepada suaminya, kepada lakinya, sayang agar istri-istri kalian itu selalu bagus, kulitnya selalu lemah, ya? Terjaga dari terkontaminasi bakteri lewat debu dan sebagainya, tutup semua. Allah. Keluar rumah tutup, keluar rumah tutup. Pahami. Ini bukti sayangnya Nabi. Ini ajaran Nabi yang sangat bagus. Ternyata sekarang ditiru. Bukan cuma wanita, laki-laki juga. Sekarang zaman virus corona ditutup semuanya dengan cadar. Bener nggak? Uya juga pakai ini cadar. Ini apa? Cadar ini. Ini pakai cadar. Ini apa? Oh, itu bukan cadar, Bu ya. Itu mah masker. Ingat. Ya, itu hanya beda bahasa, fungsinya sama. Maknanya sama. Cuma perbedaan nama, tapi maknanya sama. Intinya menutup apa? Nah, kalau melihat dari sisi kesehatan, Nabi sudah mengajarkan 1400 sekian puluh tahun yang lalu, dari mulai masa kerasulan. Allah. Nabi mengajarkan. Siapa yang mengajarkan tutup aurat? Ya Nabi, bukan orang Arab. Karena kita tahu orang Arab itu di masa Nabi begitu mulai diutus, dan sebelum Nabi diutus, wanita itu terbuka auratnya.
terbuka tubuhnya. Jadi wanita telanjang cuma kacamata dan istilahnya cangcut istilahnya. Apa istilahnya? Dalaman. CD gitu kan? CD gitu ya. CD celana dalam gitu ya. Bahasa keren CD gitu ya. CD dan kacamata dada gitu ya. Nah wanita di zaman sebelum Nabi diutus itu terbuka. Kata siapa? Cadar itu adalah adat orang Arab. Ya tidak, bukan adat orang Arab. Ya? Berpakaian tertutup bukan adat orang Arab. Adat orang Arab dulu justru terbuka. Yang membawa ajaran menutup tubuhnya adalah Rasulullah. Yang mengajarkan wanita tertutup semuanya adalah Rasulullah. Karena Rasul sayang supaya wanita lebih terjaga, sehingga laki-laki merasa aman. Karena wanita itu kan hubungannya, kontaknya dengan suami, hubungannya, kontaknya dengan anak sangat kental sekali. Makanya wanita itu harus ditutup lebih aman. Subhanallah. Lalu ini kok dipermasalahkan? Yang jelas-jelas demi keamanan, demi kesehatan, tidak ada kesalahannya kok dipermasalahkan? Malah yang terbuka auratnya malah nggak dipermasalahkan. Yang jelas-jelas menggoda syahwat laki-laki, ya. Sehingga sampai-sampai kaku mata laki-laki kalau ada wanita. Wanita belok ke kanan, gini matanya gitu, sampai-sampai tegang ini. Lehernya tegang, akhirnya sulit balik lagi ke sini. Kalau ada wanita ke sini terus begini, sulit balik lagi ke sini. Nah, hatinya menjadi tegang, gitu kan? Kalau lihat wanita terbuka kan begitu kan? Jujur saja, ya kan? Segalanya tegang dan di dalam celana juga. Benar nggak? Jujur. Kalau kamu tidak jujur berarti kamu tidak normal. Ya? Pahami oleh kita. Nah, Nabi sayang supaya laki-laki juga tidak rusak pemikirannya, tidak rusak juga akhlaknya. Coba wanitanya ditutup. Di samping itu ada kebutuhan kesehatan. Ya? Subhanallah. Ini ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah aturan yang dibikin oleh manusia, yang dibikin oleh pemerintah di muka bumi ini, yang dibikin oleh semua ilmuwan, yang dibikin oleh semua profesor di sekolah-sekolah, di universitas yang begitu mulia seperti ajaran Nabi Muhammad? Ada nggak? Dan Nabi bukan hanya mencetuskan ajaran, tapi Nabi sang pelaku kesempurnaan tersebut, sang pelaku kemuliaan tersebut, sang pelaku keterpujian tersebut. Paham ya? Makanya kalau ada non-muslim, orang kafir yang menghina Nabi seperti Presiden Prancis sekarang atau yang sebelum-sebelumnya, kan banyak yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka bodoh tentang keagungan Nabi. Ya, banyak non-muslim yang mereka menghinakan Nabi. Kenapa? Ya karena mereka tidak tahu siapa sosok Nabi Muhammad itu, bagaimana ajaran Nabi Muhammad itu. Andai kata mereka tahu, ya tidak mungkinlah mereka kan lalu menjelek-jelekan sesuatu yang bagus, menghina sesuatu yang mulia, ya. Kenapa mereka menjelek-jelekan? Karena mereka tidak tahu, karena kebodohan mereka. Kenapa banyak yang bodoh? Nah, di sini yang harus menjadi bahan introspeksi kita,
umat Islam, terutama para da'inya, mubalignya, ulamanya, karena kita kurang serius di dalam dakwah, di dalam tabligh. Andai kata semua umat Islam, khususnya para ulama yang berilmu, terus serius di dalam dakwah, tidak menunggu diundang, ya, apalagi mengharapkan amplop dan penghormatan, itu sudah keluar dari jalur Rasulullah SAW. Dakwahnya diundang al-marhabah dan wasallam, alhamdulillah. Tidak diundang juga jangan dakwah. Terus mendatangi orang-orang yang mereka tidak tahu, yang mereka belum tahu, yang mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul, agar mereka mengenal siapa Allah, siapa Nabi Muhammad SAW. Apa itu ajaran Allah, apa itu Islam, apa itu Al-Quran, ya? Kekurangannya kita sebagai para ulama dan umat Islam dalam dakwah, dalam tabligh. Ingat, inilah yang menjadi faktor penyebab banyaknya orang yang tidak tahu. Hatta muslimnya sendiri bodoh, muslimnya sendiri. Bagaimana muslimnya? Makanya kita ketika mendengar ada hinaan kepada Nabi Muhammad, kita jangan tergesa-gesa, lalu kita marah-marah, lalu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang akhirnya kita memperlihatkan kejelekan kita, kejelekan akhlak kita yang keluar daripada akhlaknya Rasulullah SAW, yang tidak pernah menghina, tidak pernah mencaci maki, hatta kepada kafir yang memusuhi Nabi. Yang diinginkan oleh Nabi adalah hidayah. Yang sudah jelas memusuhi Nabi, memerangi Nabi, yang sudah jelas membunuh keluarga Nabi, Masya Allah, membunuh sahabat Nabi. Apa yang diinginkan oleh Nabi? Apakah yang diinginkan mereka celaka? Lah. Apakah diinginkan mereka jadi ahli neraka? Lah. Yang diinginkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya doa Nabi ketika Nabi di waktu perang Uhud, giginya patah, berdarah. Bayangkan, pamannya sendiri, sahabatnya banyak yang terbunuh, pamannya sendiri sampai dibelek dadanya, dikeluarkan hatinya, kupingnya semua dipotong. Bayangkan apa yang keluar dari lisan Nabi sang penyayang ini, yang lahir dari lisan sang penyayang ini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaumku hidayah, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya? Mereka menentang Nabi karena tidak tahu. Mereka tidak mau beriman kepada Allah karena mereka tidak tahu. Mereka tidak mau karena mereka tidak tahu. Mereka menentang ajaran Islam karena mereka tidak tahu. Jadi kewajiban kita umat Islam, terutama para ulamanya, terhadap orang-orang yang tidak tahu apa? Yang memberitahu adalah dakwah, adalah tabligh, ya? Memberitahu. Hayati oleh kita semuanya. Sekarang ini malah umat Islam saking bodohnya sering mempermasalahkan yang sudah jelas-jelas ada pada kebenaran. Dimasalahkan. Ini kebodohan. Tidak boleh umat Islam punya sikap seperti itu, apalagi kepada saudara sendiri yang sudah jelas benar loh. Kok ini dipermasalahkan? Ini sudah bagus dipermasalahkan. Coba sekarang mempermasalahkan jilbab. Loh, jilbab tutup aurat kok dimasalahkan sih? Apakah merugikan yang lain? Apakah mencelakakan yang lain? Atau kepada dirinya saja justru menjadi sehat, menjadi terawat, menjadi indah, menjadi bagus. Sorban dimasalahkan. Loh, orang pakai sorban dimasalahkan sih? Kenapa dimasalahkan? Ini pakai sorban semakin terjaga, ini kepala, batok kepala kalau jatuh. Ini kan kalau sorban bukan di kendaraan saja, turun dari kendaraan saja tetap pakai penahan apa? Tuh, penjagaan kepala dijaga dengan sorban seperti ini, ya. Kalau aturan polisi kan hanya dalam kendaraan, tapi di luar itu dibuka helm, jatuh, beleduk, bencar dulu.
Tapi dengan sorban di luar itu juga beleduk. Ada ini tertahan gitu kan? Ini ajaran siapa? Lalu dengan sorban ini jadi jelek. Jawab. Coba lihat. Ini yang pakai sorban ini jelek kelihatannya. Atau bagus? Itu kan bagus. Ya? Mau diberi duit tapi tidak. Bagus. Loh, yang bagus dipermasalahkan. Yang sudah benar dipermasalahkan. Dikorek-korek dalilnya, mana dalilnya. Kok aneh? Yang budugul tidak dipermasalahkan. Kan aneh kan? Coba yang terbuka auratnya, wanita yang terbuka auratnya kok tidak dipermasalahkan, tapi malah yang menutup auratnya yang dimasalahkan. Cadar dimasalahkan. Padahal sekarang semua pakai cadar laki-laki juga. Allah. Kan? Ini pemikiran yang sesat. Siapapun Anda, kalau Anda Muslim, Anda sudah sesat dalam pemikiran Anda. Loh, kenapa sesat? Itu yang sudah jelas bagus dimasalahkan. Maulid Nabi dimasalahkan. Aneh. Anda nonton film ABCD yang tidak ada kaitan dengan pembentukan dan pembangunan iman, Islam, ihsan, akhlakul karimah, ketakwaan, zikir, peringatan Anda, perbaikan hubungan Anda dengan Tuhan Anda, dengan Rasul Anda, dengan nonton film itu, film ini, dengar dongeng itu, dongeng ini, hanya cerita hayalan bikinan manusia, bahkan menjauhkan hati dari Allah dan Rasul, tidak pernah Anda masalahkan. Padahal menghabiskan waktu setiap hari, setiap malam, sementara setahun sekali mengingat nabinya sendiri, membicarakan kebesaran nabinya sendiri, cerita tentang sejarah nabinya sendiri. Kok ditanya-tanyakan hadisnya? Ini bukankah otak Anda yang goblok? Hah? Pahami? Ini dikemanakan hati Anda ini? Dikemanakan akal Anda ini? Anda siapa? Anda Muslim kan? Loh, kok dipertanyakan kelakuan Anda sehari-hari mikirin dunia, otak dipenuhi dengan dunia, mikirin itu, dibicarakan itu dan ini dan sebagainya. Tidak pernah Anda mempersalahkan kelakuan Anda sendiri. Giliran saudara Anda yang sedang mengingat kelahiran nabinya, mengingat kebesaran nabinya, mengingat keagungan nabinya, mengingat hebatnya anugerah dari Allah atas dilahirkan nabinya. Masya Allah, karena dilahirkan Nabi SAW adalah anugerah terbesar. Bukan bagi umat Islam saja, tapi bagi semua manusia, bagi semua alam semesta. Loh, kok dipertanyakan? Kok dimasalahkan? Seolah ini adalah masalah. Loh, ingat Nabi disebut masalah, kan? Ingat bola sunnah gitu. Innalillah wa inna. Ingat film itu, film ini sudah dijadwal. Saya tahu malam ini saya tidak boleh kemana-mana, sehingga mau sholawatan nggak jadi, pengajian juga nggak jadi. Kenapa? Karena berbentrokan dengan film anu. Sudah tahu jadwalnya. Malam anu, film anu, di TV anu, malam anu, dongeng anu, dan sebagainya. Kata dongeng si Rawing, dongeng si Adi Jogo Tutukan, dongeng ya, macam-macam komik dibaca. Sudah merasa tidak kenyang dengan baca komik, baca itu, baca ini, lihat itu, lihat ini, dan sebagainya. Habis umur Anda tanpa menghasilkan pahala, bahkan tidak menghasilkan duit pun tidak, ladunya wala akhirat, ladunya wala akhirat. Ujungnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba, menang duit kayaknya hantam ngoprek YouTube teh. Menang duit baik usaha puguhnya nonton TV ketika bolor panon, tapi menang duit dimarahin panon bolor, bayaran listrik, bayaran kuota, duit beak, ganjaran tenang, derajat tenang, ngaluhuran suka aktif malah jadinya hidengan. Coba lu untung batur hose modal sang modal hujan. Coba
Pikir oleh kita. Pikir. Banyak ketika ada yang mempermasalahkan hukum maulid dan sebagainya, Buya hanya memberikan nasihat, kalian itu sudah salah, mindset kalian itu sudah salah sekali, salah jauh. Kenapa lo salah? Lo sudah jelas orang berkumpul mengingat Rasulnya dipermasalahkan, yang mengingat dunia, film itu, film ini dan sebagainya, habis waktunya setiap hari, setiap malam, itu kan? Membayar kuotanya, membayar listriknya dan sebagainya, mengeluarkan biaya, menyita waktu. Kalau dikumpulkan, ya, bekas beli kuota dan bekas bayar listriknya, ya kan? Kumpulkan setiap tahun, sudah berapa juta? Sudah berapa juta setiap tahunnya, ya? Tapi mengingat Nabi Muhammad SAW, bayangkan. Mendengar tentang cerita kebesaran Nabi Muhammad SAW, setahun sekali rubung-rubung urang sabaraha 10.000 rupiah, merasa lebih gede. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Pahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua. Maka kita umat Islam berkewajiban betul-betul kita memegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha memperjuangkan, membangun akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan juga bahwa inilah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Hingga non-muslim melihat, begitu ya, buktinya ajaran Nabi Muhammad itu ternyata mulia sekali, ternyata terpuji sekali akhlaknya, perbuatannya, ucapannya. Umat Nabi Muhammad kok terpuji sekali, baik sekali, itu kan? Subhanallah, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu. Masya Allah, ini ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu salaman, Masya Allah, salam dulu, salaman, rangkul-rangkulan, doa didahulukan, doa keselamatan, rahmat, keberkahan, senyum manis, Masya Allah, wajah yang sumringah, badannya sehat, pakaiannya sehat, yang dimakan semua sehat. Bukan cuma halal patokannya, tapi juga aman dari hal-hal yang bisa merusak, gitu kan? Bukan cuma itu juga, ya. Tapi juga, Masya Allah, ada batasan-batasan dalam makanan, dalam minuman. Walaupun ini halal, walaupun ini bagus, walaupun ini aman, tapi ada batasan-batasan, ya, yang menunjukkan kepada betapa hebatnya ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau umat Islam sendiri tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, non-muslim melihat kita umat Islam, lalu apa yang baik daripada ajaran Nabi Muhammad? Karena non-muslim tidak pernah mau tahu tentang isi Al-Quran dan Sunnah Nabi, gitu kan? Umat Islam saja mau ngaraji, ya enggak? Apalagi non-muslim apalagi non-muslim. Jadi non-muslim hanya mengambil kecukupan melihat ajaran Nabi Muhammad itu dari kelakuan, sikap, akhlak, ucap siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada hinaan kepada Nabi Muhammad, kita umat Islam jangan sampai tergesa-gesa, kita marah-marah, ya? Menghina, apalagi dengan menghina. Wah, ini si anjing, ini si bagong, ini si dan sebagainya. Nah, itu kan sudah jelas memperlihatkan ajaran siapa itu. Gak ada ajaran Nabi Muhammad seperti itu, gak ada. Tidak ada ajaran Nabi Muhammad seperti itu, tidak ada. Allah. Hatta Nabi Muhammad pernah melarang sahabatnya menghina Tuhan mereka. Agar apa? Agar mereka tidak membalas menghina Allah, kan? Agar mereka tidak membalas menghina Allah. Artinya jangan sampai keluar dari ucapan kita, tulisan kita, statement kita, penghinaan terhadap Tuhan mereka.
Dakwah kita ini dengan apa? Dengan kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad sebenar-benarnya, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sebenar-benarnya. Biarlah mereka melihat apa yang kita ucapkan, biarlah mereka mendengar sendiri. Ajaran Nabi Muhammad itu, Masya Allah, jika dilihat indah, jika didengar indah, jika dihayati indah, jika dicium indah, jika diraba indah, jika dirasa indah. Yang mengajarkan memakai wangi-wangian siapa? Hatta dalam kumpulan pakai bukur, minyak supaya wangi, siapa yang mengajarkan? Allah. Nabi Muhammad. Ada kata, oh ada orang Hindu, orang Buddha pakai kemenyan, sabodo, itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Mau gimana juga. Tidak berarti umat Islam meniru mereka. Ya, jangan sampai terbalik, kemenyan dimasalahkan, ada udut beki. Merokok yang jelas bau, coba dilarang oleh dokter, dilarang oleh pemerintah, bayangkan. Kan? Malah beki, banyak sama barang bungkus sama. Nah, begitu bakar kemenyan yang sudah jelas wangi, ruangan menjadi wangi. Kok ini jadi dimasalahkan? Yang wangi kok dimasalahkan, yang bau kok dibela-belain, gitu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua. Ya. Jelas ente? Jelas? Jelas. Jadi ketika ada non-muslim yang menghina Quran dan menghina Nabi Muhammad, cepat kita introspeksi semuanya. Loh, ada apa kelakuan kita sebagai muslim umat Nabi Muhammad sehingga mereka menghina Nabi Muhammad? Barangkali dari kesalahan kita, sehingga kesalahan kita melambangkan ajaran Nabi Muhammad yang memang sesungguhnya tidak seperti itu ajaran Nabi Muhammad itu. Okay? Kalau ajaran Nabi Muhammad dijalankan oleh umat Islam akan terlihat indah. Kalau ajaran Nabi Muhammad dilakukan sebenar-benarnya oleh umat Islam semuanya, pasti mereka akan punya pikiran begini matematikanya. Umatnya saja sudah begini mulianya, sudah begini terpujinya, akhlaknya sudah begini mulianya, perbuatannya sudah begini bagusnya, ucapannya sudah begini bagusnya, bagaimana Rasulnya? Nah itu. Jangan sampai karena kelakuan kita, kebejakan akhlak kita, umat Nabi Muhammad SAW, lalu mereka punya pemikiran begini. Ini ajaran Nabi Muhammad seperti ini. Loh, jadi dihubungkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammadnya dihina oleh mereka. Jangan sampai seperti itu. Nah, pahami oleh kita. Maka ketika ada yang menghina Rasulullah SAW, cepat introspeksi diri, cepat benahi akhlak kita, cepat benahi sunnah-sunnah Nabi yang ada di diri kita. Apa sunnah Nabi Muhammad yang belum kita lakukan dalam hidup? Karena sunnah Nabi Muhammad itu sangat banyak dan sempurna. Dari mulai amalan hati, niat dan pikiran dan perasaan sampai perbuatan jasa dan ucapan lisan. Iya. Pakaian kan nomor sekian, sorban nomor sekian, ini nomor sekian, ini memang ada, gitu kan? Ajaran Nabi Muhammad SAW, Rasulullah memakai sorban, ya imamah, Rasulullah memakai jubah, Rasulullah memakai gamis, Rasulullah. Tapi ini kan artinya sunnah-sunnah Nabi yang ini kecil-kecilnya, ini kecil-kecil, bukan yang paling pokok, yang paling inti apa? Keyakinan. Yang paling inti apa? Bagaimana kecintaan hati dan takdim hati, ketumbuhan hati kepada Allah dan Rasul. Yang penting, yang paling penting apa? Dan yang penting adalah pengetahuan. Nabi Muhammad SAW harus memiliki. Yang penting apa? Yang penting adalah akhlak yang mulia, yang terpuji, akhlak hati. Yang penting apa? Yang penting amaliyah kita, perbuatan kita, yang hubungannya dengan Allah, yang hubungannya dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah, selalu baik. Ucapan kita, ini yang paling penting. Lalu merembet, ada pakaian, ada dan sebagainya, ini merembet. Jelas
tujuan daripada memperingati Maulid. Ingat, yang paling besar tujuannya diantaranya adalah bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa memperbaiki. Ingat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memperbaiki akhlak, memperbaiki akidah dan keyakinan, memperbaiki perbuatan, memperbaiki ucapan kita. Diperbaiki, disesuaikan dengan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang paling mahal sekali dari mau memperingati Maulid, yang paling mahal sekali, kan? Karena ajaran Nabi tidak sekedar baca sholawat, ajaran Nabi tidak sekedar baca berjanji sirah nabawiyah, ajaran Nabi tidak sekedar baca Quran, ajaran Nabi tidak sekedar, kan? Yang sifatnya suka kelihatan dohirnya, padahal ini nomor sekian, ya. Contoh seperti pakai sorban, pakai ini nomor sekian, dah pakai sorban tidak masalah, nggak pakai jubah, nggak pakai gamis nggak masalah. Anda pakai kupluk baik, pakai jaket enggak, ya, pakai lepis komprang dan lagi di celana, lihat apa? Jelas itu? Coba camkan oleh kita. Lalu apalagi ketika ada yang menghina Nabi? Ketika ada yang menghina Nabi, setelah itu maka kita harus bangkit rajin menjelaskan tentang keagungan Allah dan Rasul, menjelaskan tentang kehebatan, keistimewaan ajaran Allah dan sunnah Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita sudah melakukannya, ya, lalu kita menjelaskan ke publik, ya, supaya semua manusia tahu, muslimnya dan non-muslimnya. Biarkan mereka menghina Nabi, biarkan orang yang menghina Nabi. Ingat, Allah kan sudah menyebut dalam Quran, ya, bahwa Allah menjamin, gitu kan? Allah menjaga Nabi dari siapapun yang mau memperolok-olok Nabi. Dan Allah Ta'ala mengancam kepada siapapun yang menyakiti, gitu kan, Rasulnya, ingat, diancam dengan azab di dunianya dan di akhiratnya. Diancam oleh siapa? Oleh Allah. Biarlah Allah nanti yang akan berbuat. Allah yang akan berbuat. Biarlah. Kalau kita marah-marah di sini, lalu apa manfaatnya marah-marah? Boleh jadi kelakuan kita saja pun juga malah bikin Nabi kesel, ya? Bikin Nabi sedih, bikin Nabi sakit hati dari kelakuan kita sehari-hari. Giliran Nabi ada yang menghina, kita marah-marah. Giliran kelakuan kita yang jelek menjadikan Nabi, ya, sedih, Nabi sakit hati, kan? Nabi marah, malah kita tenang-tenang saja. Hayati oleh kita, paham oleh kita. Adjusted. Maka makna pembelaan terhadap Nabi, difa'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, makna yang paling mendasar, kan? Ingat, setelah kita menelaah situasi, kondisi dan faktor penyebab orang-orang yang menghina Nabi itu apa, kan? Melihat dan setelah ditelaah, maka yang paling baik membela Nabi adalah membela ajaran Nabi yang harus kita jalankan dengan sebenar-benarnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita umat Islam semuanya mengkaji ajaran Nabi. Jangan sampai ada umat Islam yang tidak mengaji ajaran Nabi. Harus mengamalkan sunnah Nabi, dohirnya, batinnya, berakhlak dengan akhlak Nabi. Ini membela siapa? Ini membela Nabi. Lalu apa membela Nabi? Mendakwahkannya,
Membela Nabi, mentabligkannya, menyebarluaskannya, baik face to face maupun lewat seluruh media sosial yang ada, semua wasilah yang ada, kita sebarluaskan ajaran Nabi, akhlak Nabi, gitu kan? Oh, tentang kebesaran Allah dan Rasulnya, kebesaran Islam, sebarluaskan oleh kita. Ini membela siapa? Membela Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, bukan menghina orang yang membela Nabi, bukan. Lalu mengeluarkan kata-kata yang kotor, justru Nabi tidak akan suka dengan cara seperti itu. Karena yang Nabi inginkan semua manusia, muslimnya, non-muslimnya, mendapat hidayah yang diinginkan oleh Nabi. Jangan sampai ada manusia yang mati tidak mendapatkan hidayah. Makanya tidak akan lahir dari diri Nabi sang penyayang hinaan, sapaan, tidak akan lahir. Ya? Doa-doa agar celaka, agar Nabi itu ingat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana wala sababa. Nabi bukan sebagai pelaknat, Nabi bukan sebagai pencaci pemakilan. Tapi Nabi bil mu'minina raufun rahim, rahmatan lil alamin. Kalau sayang yang menjadi dasar, awas, kalau sayang yang menjadi dasar, ingat, maka yang lahir dari sifat sayang adalah segala keuntungan, segala kebaikan, segala kemuliaan. Itu yang lahir dari sifat sayang. Lalu yang diikuti oleh kita sebagai umatnya siapa? Ya Nabi. Artinya kita pun juga harus jadi penyayang kepada semua makhluk Allah. Pahami oleh kita. Maka makna dakwahnya ulama, tablignya para nabi, para rasul adalah sayang. Karena sayang. Maka caranya juga harus dengan cara yang baik sekali. Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan kepada yang lain harus dengan cara yang baik. Wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf, dan melarang yang lain dari melakukan kemungkaran pun juga harus dengan cara kebaik. Sama. Oke? Karena tujuannya bukan perintah, bukan larangan. Ini bukan tujuan. Tapi tujuannya orang dapat hidayah. Kalau tujuannya orang dapat hidayah, kan? Ingat. Maka pahami oleh kita, kalau tujuannya orang itu dapat hidayah, dengan cara apa saja, cari yang terbaik, yang penting dia dapat hidayah. Ini bahasa orang tua kita, sing bisa caina heran laukna caina heran laukna pun yang mulai ujang mah cai ketika kiru laukna mabok perang bukan tujuan. Awas, bukan, nggak ada. Kita perang saja. Ada di mana? Oh, ada di mana? Paham? Tujuannya apa? Tujuannya manusia dapat apa? Hidayah. Kalau manusia dapat hidayah, cari format yang terbaik. Yang airnya tetap bening, bersih, ikannya dapat. Walaupun ikan dapat, tapi dengan cara mengeruhi air, tetap ada kerugian. Tetap ada kerugian. Ya, paham? Tapi kalau dengan cara bagaimana airnya tetap bersih, tapi ikannya dapat. Air bisa dipakai bersuci, bisa dipakai minum dan sebagainya. Ikannya juga bisa digoreng, bisa dapat gitu. Ini cara ya, Rasulullah SAW.
besar. Makanya Rasulullah kepada non muslim selalu baik. Rasulullah kepada orang non muslim yang mencaci maki kepada beliau tetap baik. Rasulullah SAW, Masya Allah, kepada non muslim yang memerangi beliau tetap baik. Ketika para sahabat Nabi mengira Nabi begitu mau merebut Makkah, yang disebut Fatah Makkah itu, begitu Nabi merebut Makkah, sahabat mengira, orang Makkah sendiri mengira ini adalah Yaumal Malhamah, ini hari pembantaian, ini hari peperangan, ini hari genangan darah. Itu yang dibayangkan oleh orang Makkah. Kenapa? Karena orang Makkah menyadari bahwa mereka dari awal Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka menyakiti Nabi, mereka memfitnah Nabi, mereka menjelek-jelekan Nabi, mereka membunuh sahabat Nabi, bahkan mau membunuh Nabi hingga Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah karena gara-gara perilaku mereka, niat jahat mereka. Maka ketika Nabi membawa pasukan ke Makkah lalu mau merebut Makkah, begitu masuk ke Makkah mereka berkata, "Hadza yaumul malhamah." Ini adalah hari apa? Ini hari pembantaian, ini hari peperangan, genangan darah. Bagaimana perkataan Nabi? Nabi secepat kilat Nabi mengutarakan hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang Allah. Begitu Nabi mengutarakan ini adalah hari kasih sayang, semua manusia tidak mengira. Orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada Nabi dari melalui keluarga dan tetangga dan orang Mekah, tidak ada yang mengira bahwa statement Nabi, ucapan yang lahir dari lisan Nabi ketika Nabi menguasai Mekah, tidak mengira bahwa yang keluar ini adalah hari kasih sayang Allah. Ini akhlak siapa? Akhlak Nabi. Lalu akhlak siapa yang harus kita ikuti? Akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang harus kita ikuti. Eces? Jelas tidak? Lalu ada lagi karena pemikiran sesatnya. Karena pemikiran sesatnya, kebodohannya, tidak paham, sebahagian umat Islam lalu memandang ini kiai, ini ulama yang tidak menghina Presiden Prancis, ya, ini tidak membela Nabi. Loh, emang cara pembelaan kepada Nabi itu seperti itu? Ya, yang disebut membela Nabi itu apa? Kalau membela Nabi harus membela apa yang diinginkan oleh Nabi. Yang diinginkan oleh Nabi apa coba? Yang diinginkan oleh Nabi, kita sebagai umatnya, kita sebagai umatnya menjalankan sunnahnya, kita sebagai umatnya berakhlak dengan akhlak Nabi, kita sebagai umatnya mendakwahkan apa yang Nabi dakwahkan, kita sebagai umatnya mentabligkan apa yang Nabi tabligkan, menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Ini bukan menghina orang yang menghina lalu dihina lagi, tidak yang Nabi inginkan. Kalau mau membela Nabi, kan, doakan mereka agar mendapatkan hidayah. Semoga Presiden ke Prancis dan semua para pejabatnya dan bangsa Prancis yang belum mendapatkan iman dan semua yang belum mendapatkan iman di muka bumi ini oleh Allah dikasih hidayah semua. Bukti apa doa Nabi ketika Nabi mengangkatkan tangan meminta hidayah kepada Allah, bukti berapa waktu itu yang masuk Islam. Coba berapa ya waktu itu? Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala waktu di perang Uhud, beliau yang memimpin pasukan perang kafir Quraisy. Tidak lama kemudian dengan doa Nabi, Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun, Sayyidina Khalid bin Walid berbalik menjadi pemimpin perang pasukan muslim. Subhanallah, itulah keberkahan doa. Harus banyak doa. Doa apa sih? Mukhul ibadah. Doa silahul Allah. Eces ente? Geus eces nombal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ya melahirkan hujan rahmat dari Allah, hujan barakah,
hujan hidayah dan taufik, hujan nikmat dan hujan rezeki, hujan keselamatan dan kebahagiaan, hujan kemuliaan bagi kita dan bagi semua muslimin muslimat dan semoga Allah melalui majlis yang agung ini mengabulkan segala doa-doa kita, mengampuni semua dosa kita dan dosa muslimin muslimat, menutupi aib kita dan aib mereka, dan semoga Allah mencabut secepatnya segala bala yang Allah timpakan kepada muslimin muslimat, terutama COVID-19 cepat diangkat oleh Allah, diganti dengan segala kebaikan dari Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى، أمر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحظيرة القدسية، وقال المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السلام. يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام يا عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله
والدينا آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم وافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وضوئنا من الجنة الغرفاء ورزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار. اغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه بدر القرار وتقبل منا ما قدمنا من السر أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kepada semuanya jamaah dan umat Islam, Abuya mengundang pada tanggal 6 Desember hari Ahad 6 Desember hari Ahad pagi dari jam 7 sampai zuhur akan diadakan Maulid Akbar di Simpang Pemulihan Sumedang di Haturan ini. Dan malam Kamis sekarang malam 12 Maulid Pusaka di pesantren di Simpang ya, malam Kamis sekarang dari mulai Ba'da Isya sampai selesai ya Haturan ini. Dan ada lagi kepada para pemuda, siapa yang siap ikut kerja di Simpang sekarang ada pekerjaan. Besok hari ini itu ada tempat cari ya yang dipinjam disewa untuk parkir. Asyifa yang punya desa sekarang diratakan hari ini dengan doser, tapi batas dengan masyarakat itu tanahnya supaya tidak ke tanah masyarakat dihalangi dengan karung-karung tanah. Nah, butuh tenaga dari para pemudi ulah, aki-aki ulah ya. Ini khusus pemuda hari ini ya. Pagi-pagi siap berangkat ke sana mengarungan tanah di pinggir gitu kan. So, siap? Waduh. Insyaallah ya. Hari ini langsung ke Simpang. Itu mana yang harus kerjakan di Simpang ya. Besok sekali lagi malam Kamis Maulid Pusaka ya di sana. Cukup sekian. Sawer sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.